Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Oke. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai konsep perbandingan ya. Kemudian kita kesempatan ini belajar perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, bagaimana? Langsung saja ya. Contoh. Kita yang pertama tentang perbandingan senilai. Contohnya, di sini ada ibu membuat 2 gelas jus jambu. Membuat 2 gelas jus jambu membutuhkan 3 buah jambu. Berapa buah jambu yang dibutuhkan jika ibu membuat 6 gelas jus jambu? Ya, kira-kira bagaimana? Nah, kita bisa mengisi tabel ini terlebih dahulu ya. Oke. Kita cari hasil dari masing-masing jambu yang diperlukan disesuaikan dengan jumlah gelasnya. Ini kalau 2, ini 2 gelas membutuhkan 3 jambu. Kalau 4 gelas membutuhkan berapa jambu? Oke ya, benar, 6 ya. Dari mana? Ini kan boleh 3 bagi 2 itu berapa? 1,5 ya. 1,5. Atau ini 2 kali 1,5, 3. 4 kali 1,5 ketemunya 6. Otomatis yang 6 juga boleh kali 1,5. Ketemunya adalah 9 ya. Oke, yang untuk 16 ternyata 9 jambu. Kita sudah mengisi ya. Perbandingan senilai. Oke, kita lihat kenapa bisa seperti itu ya. Ini kita lihat, kita pisahkan antara gelas dan jambu. Kita lihat. Nah, kalau di sini banyak gelasnya, kalau saya tulis meningkat, maka banyak jambunya meningkat atau menurun. Oke, ya, semakin banyak gelas maka banyak jambu juga makin banyak atau meningkat juga ya. Oke. Kemudian kalau ini sedikit, jumlah gelasnya sedikit, jambunya juga makin sedikit atau malah makin banyak. Oke, ya. Ternyata juga makin sedikit. Nah, karena kita membandingkan dua hal, kemudian apabila yang satu bertambah maka yang lain bertambah, yang satu sedikit yang lain juga ikut sedikit. Nah, ini namanya perbandingan senilai. Jadi kita bisa tahu bahwa perbandingan senilai adalah membandingkan dua buah objek atau lebih. Apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai yang lain juga ikut besar. Nah, ini namanya perbandingan senilai. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini saya punya tabel seperti ini yang tadi ya. Oke, saya mau hapus yang tadi saja. Saya cuma butuh 2. Nah, kira-kira apakah ada cara lain untuk mencari banyak jambu jika gelasnya 6? Ada cara lain ternyata dalam perbandingan. Ada rumus tertentu dalam perbandingan. Ternyata apa? Ternyata nanti akan ada ya. Nah, kita sebelumnya pisahkan dulu ini. Ada banyak gelas dan banyak jambu. Ada dua hal yang berbeda kita bandingkan. Nah, di sini banyak gelas mau saya misalkan X, banyak jambu saya misalkan Y ya. Oke. Banyak gelas untuk yang kedua ini saya misalkan ini X1. Banyak gelas pada 6 gelas ini saya misalkan X2. Banyak jambu kondisi pada gelas X1 saya misalkan Y1. Ini berarti kalau 6 gelas Y2 ini ya. X1, X2, Y1, Y2. X bicara tentang gelas, jambu bicara tentang Y bicara tentang jambu ya. Oke. Ada rumus perbandingannya. Bagaimana? Seperti ini. Nah, untuk perbandingan senilai tinggal kita bisa cari dengan rumus itu. X1 banding X2 akan sama dengan Y1 banding Y2. Apakah sama? Di sini kan tadi 9 ya. Kita cari. Bagaimana? X1 kita tuliskan 2 banding X2-nya 6 sama dengan Y1-nya adalah 3 per gelas pada Y2. Kita tulis tetap Y2 saja. Oke. Kalau seperti ini bagaimana? Sekilas kita bisa menentukan dengan cara mencari senilai.
Ini kan 2/6 kalau disederhanakan 1/3. Sama dengan 3 per sesuatu akan juga jadi 1/3 berarti berapa? 9 ya. Ini bawahnya 9. Berarti nanti 9. Cara lain bagaimana? Ini nanti tinggal dilakukan yang namanya perkalian silang seperti itu ya. Y2 naik ke atas jadi 2 kali Y2. 2 kali Y2. Di sini kan di bawah naik untuk mengalikan. Ini 3 dikali 6. Ini namanya perkalian silang. Kemudian mencari Y2 bagaimana? Ini tinggal 3 kali 6. Ini di sini 2 untuk mengalihkan pindah ke kanan, nanti posisi pindah ruas. Nah, ini kan ada ruas sama dengan atau ruas, ini kanan, ini kiri. Untuk perkalian dan pembagian pindah ruas, pindah posisi. Di sini perkalian, pindah ke kanan, jadi pembagian. Seperti ini ya. Oke. Y2-nya berarti ketemunya adalah 3 kali 6, 18 per 2. Nah, ketemunya ternyata 9. Nah, itu seperti itu. Nah, dari mana ini kok bisa pindah-pindah seperti itu? Nah, ini kan sebenarnya ini bisa juga seperti ini. 2Y2 sama dengan 3 kali 6. Nah, ini kan kita ingin agar ini Y2 saja. Berarti yang ruas kiri, yuk kita bagi 2. Y2, 2Y2 dibagi 2. Sama dengan 3 kali 6. Nah, ini kalau di ruas kiri diapakan, yang kanan juga ikut diapakan. Bagi 2 juga. 2 bagi 2 kan 1 kali Y2 ya Y2. Y2 sama dengan 3 kali 6 bagi 2 itu nanti 9. Nah, hasilnya dari situ ya, pindah ruas. Nah, jadi ini ketemunya adalah 9. Nah, ini yang perlu anak-anak ingat adalah ini. Nah, rumus perbandingannya ini yang perlu diingat ya. Oke, seperti itu. Baik. Kita lanjut ke berikutnya. Ini tentang perbandingan senilai. Nah, oh ada contoh ya. Oke. Baik. Ini kita ada contoh. Paman akan membuat pagar. Jika panjangnya 2 meter membutuhkan 8 kayu. Jika panjangnya 10 meter membutuhkan berapa kayu? Nah, oke, bagaimana ini? Oke, nah caranya apa? Kita ada berbagai cara untuk mengerjakan tipe soal seperti ini ya. Ini kan 2 meter 8 kayu. Kalau 10 berapa kayu ya? Ini merupakan perbandingan senilai ya. Tentu ini perbandingan senilai. Caranya bagaimana? Kita tinggal pilih, ada beberapa cara. Yang pertama, saya mau pakai cara ini. Kita kalikan saja. Ya, ini ada pagar, panjang pagar dan kayu. Ini Pak Yusuf tulis di sini panjang pagar ya. Kemudian kayu. Panjang pagar yang pertama kalau 2 membutuhkan 8 kayu. 2 meter 8 kayu. Kalau 10 meter berapa kayu gitu ya. Oke, ini kan 2 agar jadi 8, ini dikali 4. Otomatis 10 ini juga tinggal kali 4. Nah, ketemunya ternyata 40 kayu. Ini cara yang pertama. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua yang seperti video sebelumnya. Kita kan ingin mencari berapa kayu ya, kayu. Yang dicari letakkan di atas per yang diketahui kali nilai yang diketahui. Berarti yang dicari kan 10 per yang diketahui 2 meter kan. Ini harus sama. Kalau ini bicara panjang ya ini semua panjang. Yang dicari letakkan di atas 10 per yang diketahui 2 meter. Oh, kalau 2 meter nilainya adalah 8 kayu. Nah, gitu. Ketemunya ini tinggal bagi 8 bagi 2 4 kali 10 40 kayu. Sama ya. Sama. Oke, yang cara terakhir kita akan pakai perbandingan tadi. X1 per X1 per X2 ya. Oke. Perbandingan yang senilai tadi. Oke. X1 per X2 akan sama dengan Y1 per Y2. Oke, akan menjadi bagaimana kita kerjakan. 2 meter ini akan menjadi X1. Oke, 8 kayu akan menjadi, karena panjang dan kayu berbeda, itu kita Y1.
Jika panjangnya, kita bicara panjang yang lain, berarti ini X2, kemudian berapa kayu? Nah, ini kondisi pada 10 meter, berarti ini Y2-nya. Oke, terus bagaimana? Tinggal kita masukkan. X1-nya 2 per X2-nya adalah 10 akan sama dengan Y1-nya kayu pada kondisi pertama. Nah, 8 per sesuatu kayunya atau Y2. Oke, sekilas bisa ini sederhanakan 1 per 4 ya, 1 per 5 nanti. Bagaimana agar yang kanan juga 1 per 5, otomatis yang bawah 40. Kalau perkalian silang kita kalikan silang. Oke, kita kalikan silang ya, berarti 2 kali Y2 sama dengan 8 kali 10. Mencari Y2 berarti tinggal 8 kali 10 dibagi, ini turun. Nah, 2 perkalian pindah ke kanan untuk membagi. Ketemunya 80 bagi 2. Nah, ketemunya juga 40. Ada banyak cara untuk mengerjakan perbandingan senilai ya. Oke, baik, untuk video ini Pak Isub cukupkan sampai di perbandingan senilai dulu. Untuk perbandingan berbalik nilai akan kita lanjut di video berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.